Selamat sore semuanya, terutama buat Pak Greg. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Heriberto Fragansa Surawinata. NIM saya 20G10080. Saya berasal dari kelas 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang setelah saya terima selama saya diajarin oleh Pak Greg. Jadi yang saya tahu tentang filsafat adalah filsafat merupakan sebuah ilmu yang kita gunakan untuk mencari sebuah kebenaran berdasarkan dengan pola pikiran kita sendiri dan harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Terus yang kedua, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, terutama saya, untuk mempraktekkan ilmu filsafat ini? Ya, menurut saya dengan ilmu filsafat ini kita dapat membuka pola pikir kita lebih luas lagi, supaya kita tidak gampang dibohongin, atau dalam bahasa kasarnya tidak gampang dibodohin, dan kita dapat menjadi pemikir yang kuat supaya dapat berguna untuk kedepannya. Dan untuk masa seperti contoh masa sekarang ini, kita sebagai mahasiswa harus bisa menanganin atau berpikir hal-hal yang membuat kita bingung, seperti contoh undang-undang kerja yang baru saja diterbitkan oleh Pak Jokowi. Ya, itu yang saya bingungkan, kenapa masyarakat luas mendemokan itu? Karena menurut saya berita-berita yang disebar di sosial media itu belum tentu benar apa yang disebarkan oleh pemerintah. Dan menurut info yang saya tahu, undang-undang kerja dari pemerintah itu memiliki keuntungan sendiri. Mungkin bukan sekarang, tetapi ke depannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan tersebut. Seperti contoh, undang-undang pesangon dikurangin. Mungkin pekerja sekarang mendapatkan pesangon yang dikit atau tidak sebanyak sebelum undang-undang diterbitin. Tetapi apabila pesangon itu berkurang, perusahaan-perusahaan akan menjadi lebih besar dan banyak investor-investor asing yang masuk ke Indonesia, karena uang yang seharusnya dibayar untuk pesangon itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi semakin tinggi perusahaan yang investornya banyak, maka semakin tinggi juga investor-investor yang masuk. Dan itu menjadi keuntungan kita sebagai mahasiswa sekarang ini, karena di masa depan apabila itu semua terjadi, tidak akan ada lagi kata kita mencari pekerjaan, tetapi pekerjaannya lah mencari kita. Karena di tahun-tahun mendatang akan banyak industri-industri baru yang membuka, yang diakibatkan oleh banyaknya investor-investor yang masuk ke Indonesia pada masa ini. Itu akan menjadi keuntungan bagi kita, karena kita akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan cara yang lebih mudah daripada sekarang. Terus filsuf yang tidak saya setujui adalah, saya tidak setuju dengan filsuf bernama Adam Smith. Adam Smith pernah mengemukakan atau mengatakan, sebuah akibat yang tidak terduga dari sebuah sebab direncanakan akan menjadi keuntungan bagi masyarakat luas. Memang ada benarnya, tetapi ada salahnya juga. Sebuah bencana itu mungkin akan menjadi keuntungan bagi masyarakat luas, tetapi belum tentu semuanya. Bisa juga itu menjadi keuntungan bagi masyarakat kecil. Sebagai contoh, harga rupiah naik mungkin. Nah, itu sebagai contoh. Mungkin bagi perusahaan itu biasa saja dan mungkin saja bisa menjadi keuntungan, tetapi bagi kita sebagai masyarakat kecil, mungkin itu akan menjadi sebuah kerugian, karena
ekonomi akan semakin naik dan kita sebagai masyarakat biasa akan semakin sulit untuk mendapatkan bahan-bahan pangan. Ya, sekian video saya tentang filsafat. Sekian, mohon maaf. Terima kasih.